Hai, selamat pagi anak-anak hebat kelas 4 Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Hani dari SDN Petemon 9 dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Nah, anak-anak hebat kelas 4, pada pagi hari ini Bu Hani akan menemani kalian belajar selama 30 menit ke depan. Kita belajar apa hari ini? Iya, hari ini kita akan belajar tema 9 subtema 2 dengan materi sumber energi minyak bumi. Nah, tapi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah buat kita semua. Sudah siap kita berdoa? Tundukkan kepala sejenak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi sumber energi minyak bumi. Seperti yang sudah kalian pelajari pada materi-materi sebelumnya, bahwa di negara kita itu sangat banyak sekali yang namanya sumber energi yang berasal dari sumber daya alam. Nah, hari ini Bu Hani mau bahas sumber energi minyak bumi bersama kalian. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama, yakni yang pertama, bersama dengan Bu Hani kita akan belajar mengenai pengertian dari apa itu sumber energi minyak bumi. Yang kedua, kita akan belajar mengenai proses pengeboran minyak bumi. Nah, setelah kita sudah mengetahui proses dari pengeboran minyak bumi, selanjutnya kita akan belajar bersama-sama, yakni proses atau hasil olahan apa saja yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan belajar bersama-sama, yakni bagaimana cara menghemat sumber energi minyak bumi. Nah, anak-anak, seperti yang kita tahu bahwa minyak bumi itu sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini yang ada di layar televisi kalian, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Seperti yang sudah tadi Bu Hani sampaikan, ada pengertian, proses pengeboran, pengolahan, dan juga cara menghemat. Yang pertama, kita masuk pada pengertian. Apa itu minyak bumi? Nah, minyak bumi berasal dari bahasa Latin, yakni petroleum, yang berarti cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap serta sedikit kehijauan. Nah, anak-anak, minyak bumi ini diperoleh dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Seperti apa bentuknya? Seperti ini, anak-anak. Nah, jadi warnanya masih hitam pekat ya. Nah, ini merupakan minyak mentah, belum diolah. Nanti akan diolah menjadi beberapa olahan produk. Nah, kemudian proses terbentuknya minyak bumi. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa makhluk hidup tersebut akan menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam, sehingga terbentuklah cairan hitam yang kita sebut dengan nama minyak bumi. Nah, anak-anak, Bu Hani ada video untuk kalian. Kita amati bersama-sama bagaimana proses terbentuknya minyak bumi. Hai, aku Patra, berasal dari keluarga petroleum. Aku belajar dan berkembang di industri migas Pertamina. Aku akan terangkan apakah minyak bumi itu, bagaimana tentang pengolahan, distribusi, dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Migas berasal dari sisa-sisa jasad organisme makhluk hidup yang tertimbun oleh lapisan-lapisan tanah dalam waktu jutaan tahun yang lalu. Oleh karena tekanan dan panas yang sangat tinggi dan dalam waktu yang sangat lama, jasad organisme pun perlahan-lahan berubah menjadi minyak dan gas. Kemudian, migas ini perlahan-lahan akan terkumpul pada lapisan sedimen berpori dan dikenal sebagai reservoir rock.
Gerakan permukaan bumi mengakibatkan lipatan dan patahan lapisan batuan sehingga minyak dan gas dapat terjebak di antara lapisan batuan yang tidak tembus. Lapisan inilah yang kemudian akan dicari oleh para ahli kebumian untuk kemudian dilakukan eksplorasi dan... Nah, anak-anak, seperti itulah proses terbentuknya minyak bumi. Jadi meskipun terlihatnya singkat, tapi dalam proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai dengan berjuta-juta tahun lamanya. Nah, kemudian ada beberapa poin dari minyak bumi yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah minyak bumi memiliki peran yang sangat penting. Mengapa seperti itu? Karena anak-anak bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, minyak bumi ini merupakan salah satu sumber energi yang banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu kegiatan sehari-hari dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, setiap tahun mengalami penurunan jumlah. Sudah terbukti juga dari adanya banyak kendaraan yang ada di sekitar kita, banyaknya kendaraan baru-baru yang muncul. Nah, ini penggunaannya tentu saja bahan bakarnya berasal dari minyak bumi. Dan yang ketiga, minyak bumi disebut juga sebagai emas hitam. Mengapa demikian? Karena satu, warnanya yang hitam pekat. Kedua, karena harga jualnya yang relatif tinggi. Kemudian yang ketiga adalah prosesnya yang lama. Ya anak-anak, jadi minyak bumi ini langka sehingga banyak diburu oleh para manusia. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sudah jelas bahwa minyak bumi termasuk dalam sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, kita akan belajar mengenai proses pengeboran minyak bumi. Jangan kemana-mana, tetap di depan layar televisi kalian karena Bu Hani masih akan menemani kalian belajar tentunya dalam program kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku dan tentunya masih bersama dengan Bu Hani di sini. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pada materi yang kedua, yakni proses pengeboran minyak bumi. Nah, untuk proses pengeboran minyak bumi ini lokasinya ada di dua tempat. Yang pertama yaitu pengeboran lepas pantai, yang kedua adalah pengeboran darat. Mengapa dikatakan lepas pantai? Karena nanti wilayahnya yaitu wilayah perairan anak-anak. Jadi karena wilayah perairan tentu saja nanti perlengkapannya lebih canggih daripada pengeboran yang ada di darat dan tentunya lebih rumit daripada pengeboran yang ada di darat. Nah, berikut adalah proses pengeboran minyak bumi. Untuk proses pengeboran minyak bumi sendiri ada 6 tahapan anak-anak. Yang pertama yakni tahapan seismik, yang kedua adalah drilling and well construction, dan yang ketiga adalah well logging, kemudian yang keempat well testing, yang kelima well completion, dan yang keenam adalah production. Nah, kita bahas satu persatu ya bagaimana proses pengeboran minyak bumi. Yang pertama yakni seismik. Nah, bisa kalian lihat pada layar televisi bentuknya seperti ini. Nah, proses ini bertujuan untuk mencari tempat yang memiliki kandungan gas atau minyak bumi dengan menggunakan gelombang akustik atau acoustic wave yang merambat ke lapisan tanah. Jadi anak-anak, para pencari minyak bumi itu, para penambang itu tidak serta-merta langsung mengebor begitu saja. Yang pertama kali mereka lakukan adalah untuk mencari dulu lokasi manakah, tempat manakah, daerah manakah yang memiliki kandungan minyak bumi. Nah, bagaimana mencarinya, Bu? Mencarinya menggunakan gelombang akustik, di mana nanti gelombang ini disiarkan, kemudian apabila ada pantulan-pantulan yang diterima, pantulan itu akan menunjukkan, oh ternyata di daerah ini ada minyak buminya, oh ternyata di daerah ini kurang terdapat minyak bumi, seperti itu. Nah, kemudian dari proses seismik kita lanjut ke proses yang kedua, yakni proses drilling and well construction. Nah, bisa kalian lihat pada gambar. Ini sama halnya dengan proses pengeboran anak-anak, cuma di sini proses pengeborannya masih awal ya. Tujuannya adalah untuk mencari sumber terbanyak dari minyak bumi di dalam tanah. Jadi setelah tadi di proses seismik ditemukan wilayahnya atau tempatnya yang mengandung minyak bumi, nah di tahap yang kedua ini, tahap drilling and well construction ini, dibuatlah lubang yang memang cukup besar gunanya untuk
menelusuri lebih lanjut kira-kira manakah sumber yang memiliki minyak bumi terbanyak di dalam tanah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah well logging. Nah, well logging ini kelanjutan dari pengeboran yang ada di tahap kedua. Selain itu, di tahap ini juga dilakukan studi analisa lingkungan dan pengecekan kandungan tanah sebelum nantinya dilakukan pengeboran lebih lanjut. Dan juga ada persiapan pengeboran untuk pemasangan rig. Apa itu rig? Rig itu adalah alat yang besar, itu anak-anak, yang besar tinggi, yang digunakan untuk mengebor ke dalam tanah di kedalaman tertentu. Nah, itu namanya rig. Nah, sebelum dilakukan pengeboran seperti itu, tentu saja dilakukan studi analisa terlebih dahulu. Apakah lingkungannya aman, kemudian nanti jika ada dampak dari pengeboran tersebut, supaya lebih bisa ditangani nantinya, dan juga untuk mengurangi yang namanya kerusakan alam. Jadi seperti itu anak-anak. Kemudian di tahap yang keempat, nah ini sebelum Bu Hani masuk ke tahap keempat, ini adalah gambaran dari hasil well logging. Jadi tadi setelah dianalisa kandungan-kandungannya, kemudian setelah dianalisa dampak dan akibatnya, nanti akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, ini yang bisa membaca hanyalah orang-orang yang ahli dalam bidang pertambangan anak-anak. Nah, kemudian di tahap yang keempat, tahap well testing, yakni proses pengambilan sampel dari liquid maupun gas dan juga data-data tentang temperatur dan tekanan sebelum diambil dalam jumlah banyak. Nah, jadi anak-anak, setelah tadi di tahap yang ketiga tadi mengeluarkan hasilnya, baru di tahap yang keempat ini sampel yang ada dari minyak bumi itu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui kira-kira bagaimana ya kandungannya, kemudian nanti temperaturnya yang ada di dalam tanah, kemudian nanti resiko-resikonya sudah dipersiapkan atau belum, seperti itu anak-anak. Kemudian tahap yang kelima, yakni tahap well completion. Nah, tahap well completion ini merupakan tahap kelanjutan dari pengeboran yang lebih dalam. Tujuannya ini adalah untuk menyaring pasir yang terbawa oleh minyak bumi sehingga tidak membahayakan pipa produksi. Bisa kalian lihat pada layar televisi kalian, di situ ada beberapa tahap penyaringan. Gunanya adalah untuk menyaring pasir yang tidak sengaja terbawa saat ngebor atau menarik minyak bumi. Tujuannya supaya nanti pasir-pasir itu tidak menghambat. Apa yang terjadi kalau sampai pasir-pasir itu menghambat pipa? Yang terjadi adalah nanti pipa yang ada di dalam tanah itu bisa meledak. Nah, kalau sampai meledak, apa yang terjadi? Tentunya kerusakan alam juga akan ikut terjadi. Jadi anak-anak, di tahap ini kerumitan dan juga ketelitian dari seorang pengebor minyak itu cukup dibutuhkan, cukup diuji, karena ini berkaitan dengan nantinya kerusakan alam yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Nah, kemudian tahap yang terakhir yaitu adalah tahap production. Ini tahap yang paling menyenangkan anak-anak. Mengapa? Karena di tahap ini minyak bumi yang sudah diambil tadi merupakan minyak mentah yang kemudian nanti dari minyak-minyak tersebut akan diolah menjadi beberapa bentuk. Nah, setelah ini Bu Hani ada video untuk kalian, kita saksikan secara bersama-sama bagaimana sih Bu proses pengeboran minyak bumi. Yang akan dicari oleh para ahli kebumian untuk kemudian dilakukan eksplorasi dan pengeboran. Untuk menemukan lapisan minyak dan gas ini, dilakukan beberapa survei terlebih dahulu dengan menganalisa lapisan batuan jenis tanah. Misalnya, dengan menggunakan teknologi citra satelit, gravitimeters, dan menggunakan getaran seismik. Getaran seismik yaitu menciptakan getaran-getaran yang akan menembus berbagai lapisan batuan dan menangkap getaran pantulan yang terjadi untuk diterjemahkan dan dipelajari lebih lanjut. Meskipun didukung dengan teknologi modern, tidaklah mudah untuk dapat menemukan cadangan minyak baru. Tingkat resiko kegagalan cukup tinggi. Apabila sudah ditemukan sumber cadangan minyak yang prospektif, maka selanjutnya akan dilakukan pembuktian untuk menentukan dimensi dan volume kandungan minyak dan gas. Studi analisa dampak lingkungan harus dilakukan untuk mengantisipasi resiko kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.
Pengeboran awal dilakukan untuk membuat lubang yang cukup besar dan tidak jauh dari permukaan. Apabila lubang pengeboran awal ini telah selesai, maka peralatan untuk pengeboran yang lebih dalam dapat dipasang atau disebut rig. Para pekerja selanjutnya melakukan pengeboran sampai kedalaman tertentu dengan prosedur keamanan dan ketelitian yang sangat ketat untuk menghindari terjadinya potensi bahaya. Selanjutnya, dipasang peralatan untuk memproduksi minyak dan gas. Minyak hasil produksi tersebut kemudian disalurkan melalui pipa atau jenis transportasi lain dibawa ke kilang pengolahan minyak. Sedangkan gas hasil produksi disalurkan melalui pipa ke kilang pencairan gas alam atau ke konsumen. Hal selanjutnya, nah, seperti itu anak-anak tahapan dari proses pengeboran minyak bumi. Kalau kita lihat secara sekilas memang terlihat sangat rumit ya anak-anak ya. Oleh sebab itu mengapa harga minyak bumi untuk sampai saat ini masih terhitung relatif tinggi atau mahal. Nah, kemudian anak-anak setelah tadi minyak buminya diambil kemudian diolah menjadi hasil pengolahan minyak bumi, menjadi apa saja hasilnya? Berikut ini adalah hasil pengolahan dari minyak bumi. Yang pertama adalah bahan bakar, kemudian yang kedua adalah industri kimia, yang ketiga polimer, kerosin, dan yang terakhir adalah peralatan dapur. Nah, ini nanti akan Bu Hani jelaskan lebih lengkap. Jangan kemana-mana, tetap di depan layar televisi kalian karena Bu Hani masih menemani kalian belajar dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, masih dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku, dan tentunya masih bersama dengan Bu Hani di sini. Nah, anak-anak, di segmen sebelumnya tadi Bu Hani sudah menjelaskan sedikit apa saja hasil pengolahan dari minyak bumi. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni bahan bakar. Nah, dari minyak bumi tadi bisa digunakan sebagai bahan bakar. Wujudnya ada solar, bensin, dan juga aftur. Untuk solar dan bensin ini merupakan bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian untuk aftur itu sendiri adalah bahan bakar dari pesawat terbang. Nah, kemudian yang kedua, ini digunakan dalam industri kimia. Jadi nanti minyak bumi ini digunakan sebagai campuran dalam pembuatan beberapa produk, misalnya cat minyak, kemudian ada cat dinding, ada cat besi, dan juga aspal. Nah, kemudian yang ketiga yakni polimer. Apa itu polimer, Bu? Polimer itu merupakan salah satu bahan dalam pembuatan plastik. Jadi tadinya minyak bumi itu berbentuk cair bisa diolah kembali menjadi polimer dalam pembuatan plastik. Kemudian yang keempat yakni adalah kerosin. Apa itu kerosin? Kerosin adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan minyak tanah. Jadi banyak ya anak-anak ya manfaatnya minyak bumi, selain dari bahan bakar juga bisa digunakan sebagai minyak tanah. Dan yang terakhir adalah ada di peralatan dapur kita. Minyak bumi digunakan untuk mengolah aluminium, besi ataupun baja, yang nantinya aluminium, besi, dan baja ini akan diubah menjadi bentuk kulkas, kemudian kunci pintu, ada kursi, ada oven, dan juga ada meja. Tentunya mejanya bukan dari meja kayu ya anak-anak ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghemat minyak bumi? Karena minyak bumi termasuk salah satu sumber energi yang dapat dikatakan tidak dapat diperbarui. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan bersama-sama, yakni yang pertama merupakan menggunakan transportasi umum. Jadi kita kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kalau bisa kita menggunakan transportasi umum, kita beralih ke transportasi umum. Dan tentu saja dalam penggunaan transportasi umum tetap pergunakan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Ini jika anak-anak memiliki sepeda ontel atau sepeda gowes itu juga bisa digunakan, karena dalam penggunaan sepeda gowes itu tidak menggunakan minyak bumi, melainkan menggunakan energi yang berasal dari tubuh kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengganti minyak bumi menggunakan bahan bakar alternatif. Seperti yang sudah kalian pelajari, bahwa energi alternatif itu banyak macamnya, bisa didapat dari air, nantinya bisa diolah menjadi energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air, kemudian ada panel surya yang nantinya menggunakan
energi dari cahaya matahari untuk menjadi energi listrik dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini secara tidak langsung juga mempengaruhi anak-anak dalam proses penghematan minyak bumi, karena sudah kalian pelajari sebelumnya di slide sebelumnya bahwa penggunaan plastik atau pembuatan plastik itu bahannya salah satunya berasal dari minyak bumi. Kemudian yang terakhir adalah kita bertindak tegas kepada penambangan minyak bumi ilegal. Ini biasanya dilakukan oleh pemerintahan. Kita pun juga bisa mencegah. Kalau kamu menemukan sesuatu yang janggal, kamu bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tentunya yang berhubungan dengan minyak bumi ya anak-anak ya. Nah, kita sampai pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan hari ini. Yang pertama yakni minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap serta kehijauan. Kemudian yang kedua, minyak bumi terbentuk jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Kemudian yang ketiga, pengeboran minyak terdiri atas 6 tahap, yakni tahap seismik, kemudian tahap drilling and well construction, ada tahap well lodging, ada tahap well testing, well completion, dan terakhir adalah production. Kemudian kesimpulan keempat kita yaitu minyak bumi diolah menjadi bahan bakar, bahan industri kimia, kemudian peralatan dapur, plastik, dan juga minyak tanah. Nah anak-anak, karena banyaknya penggunaan minyak bumi, maka banyak pula cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat minyak bumi seperti yang tadi sudah Bu Ani sebutkan. Kenapa? Karena salah satunya itu merupakan kegiatan bijak atau penggunaan bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam berupa minyak bumi. Nah anak-anak, setelah kita belajar bersama-sama, tentu saja ada tugas untuk kalian. Nah, kalian cermati tugas yang ada di layar televisi kalian. Setelah kalian mengetahui sumber energi minyak bumi, lengkapilah diagram berikut. Yang pertama yaitu jelaskan proses pembentukan minyak bumi, jelaskan secara singkat. Kemudian yang kedua ada sebutkan contoh pemanfaatan dari minyak bumi dalam kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, mengapa minyak bumi tidak dapat diperbarui. Nah anak-anak, boleh kalian screenshot, kalian foto sekarang. Setelah ini kalian bisa mengerjakan, dan jangan lupa kumpulkan tugas kalian pada Bapak Ibu guru di kelas kalian. Sudah? Iya, Bu Ani beri waktu untuk screenshot. Nah, jika sudah, maka berakhir pembelajaran kita hari ini. Sudah 30 menit Bu Hani menemani kalian belajar. Nah, pesan Bu Hani untuk kalian yang pertama adalah tetap semangat belajarnya. Meskipun hari ini, sampai detik ini kita masih belajar dari rumah, tetap semangat. Yang kedua, tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya. Sering-sering cuci tangan dan pakai masker saat keluar rumah. Kemudian hindari kerumunan. Dan yang ketiga, kumpulkan tugasnya, jangan lupa ya. Nah, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sampai ketemu di pembelajaran lain bersama dengan Bu Hani, tentunya dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sampai jumpa.